البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, kita masuk ke muka surat 107. Qala wafaqahullahu ta'ala al-haditsus saminu wassalasun. Hadis yang ke 38. Qira'atu suratil Baqarah sababun li tardis syaitan minal bait. Pembacaan surat Al-Baqarah itu menyebabkan terusirnya syaitan dari rumah. Qala al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihih. Baik, ini mestinya qala sekali aja. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ya'qub wa huwa ibnu Abdurrahman al-Qari an Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai pekuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang mana dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Kita baca catatan kakinya, hadza yadullu ala azimi barakati suratil Baqarah. Ini menunjukkan tentang agungnya keberkahan surat Al-Baqarah. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah, idza kana man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarah kafatah. Apabila orang yang membaca dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah itu, dua ayat tadi mencukupi dia. Wa man qara'a ayatal kursi kana alaihi minallahi hafiz. Dan barang siapa membaca ayat kursi, dia akan senantiasa memiliki penjaga yang datang dari Allah. Wala yaqrabuhu syaitanun hatta yusbih. Dan syaitan tidak akan mendekatinya sehingga masuk di waktu pagi. Fama dhannuka biman qara'aha kullaha. Maka bagaimana pandanganmu? Bagaimana persangkaanmu tentang orang yang membaca Al-Baqarah secara keseluruhan? Min kifayatillahilah, yang berupa penjagaan Allah untuk dia, wahirzih, pemeliharaannya, wahimayatihi minasyaitan. Ini hampir sama ya, penjagaan dia dari syaitan, wa ghairih, dan dari gangguan yang lain. Wa azimu ma yaddakhiru lahu ma yudda, kembali ke mana? Wa azimu, tapi kalau maktuf kepada man berarti wa azimi ma yuddakharu lahu min sawabiha, yaitu bagaimana persangkaanmu tentang besarnya pahala Al-Baqarah yang disimpankan untuk dia. Jelas pahalanya sangat besar. Baik, maka memang dianjurkan kalau kita pindah rumah misalkan, atau beli rumah baru, atau mungkin punya rumah persewaan, kita menyewa rumah, kita baca itu. Atau rumah yang sudah lama ditinggal pergi, sebaiknya dibacakan Al-Baqarah dari awal sampai akhir untuk berjaga-jaga, jangan sampai ada penghuni lain yang boleh jadi mengganggu kita. Selesai dari syarah Ibnu Battal. Qala Imam Nawawi rahimahullah, makna dari hadis Abi Hurairah ini, sallu fiha wa la taj'aluha kal qubur. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian menjadikan rumah-rumah itu bagaikan pekuburan. Maksudnya apa? Mahjuratan minas shalah, ditinggalkan dari salat. Orang jarang salat di rumah. Tayyib. Wanitanya mungkin jarang salat, naudzubillah. Laki-lakinya salat wajib di masjid, ketika di rumah malas. Tentunya itu tidak betul.
Tapi apa? Dihiasi rumah itu dengan sholat-sholat. Kalau laki-laki ya sholat sunnah, kalau wanita ya sholat wajib, sholat sunnah, dan seterusnya. Wal muradu bihi sholatun nafilah. Yang dimaksudkan dengannya adalah sholat yang mustahabah. Tentunya ini untuk laki-laki. Kalau sholat wajibnya di masjid. Sholun nawafila fi buyutikum, yaitu sholatlah sholat-sholat yang mustahabah di rumah-rumah kalian. Wa qala al-qadhi Iyad qil hadza fil faridah. Al-Qadhi Iyad mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya ini tentang sholat wajib. Maknanya gimana? Berarti wa makna ij'alu ba'dha faraidikum fi buyutikum. Hendaknya, yaitu jadikanlah sebagian sholat wajib kalian di rumah-rumah kalian, liyaqtadiya bikum man la yakhruju ilal masjid, agar kalian diteladani oleh orang yang tidak keluar ke masjid. Salam marhaban. Min niswatin wa abid, dari kalangan para wanita dan hamba sahaya, wa maridin wa nahwihim, orang sakit dan yang seperti mereka. Ada yang mengatakan demikian, yaitu sebagian sholat wajib dikerjakanlah di rumah oleh lelaki. Wa qala jumhur, namun jumhur ulama mengatakan bal huwa fin nafilah. Bahkan hadis ini bicara tentang sholat yang mustahabah, li ikhfaiha, untuk menyamarkan, ya agar lebih ikhlas sholat sunnah dilaksanakan di rumah. Walil hadisil akhar, dan karena berdasarkan hadis yang lain, afdhalus sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholat yang paling utama adalah sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Berarti apa? Sholat wajib ya di masjid untuk lelaki. Tayyib. Qultu as-shawab annal murad an-nafilah. Kata Imam An-Nawawi, yang benar memang bahwasanya yang dimaksudkan oleh hadis tadi adalah sholat yang mustahabah, nafilah. Wa jami'u ahadisil bab taqtadih. Semua hadis-hadis dalam bab ini menuntut itu, bahwasanya sholat wajib di masjid, sholat sunnah itulah yang di rumah. Secara umum demikian. Wala yajuzu hamluhu alal faridah, dan tidak boleh membawa hadis Abi Hurairah tadi kepada sholat wajib. Wa innama hassa 'alan nafilati fil bait, hanyalah Nabi menggalakkan untuk kita sholat sunnah itu di rumah, likaunihi akhfa wa ab'ada minar riya, karena dia lebih tersamarkan dan lebih jauh dari riya. Wa aswana minal muhbitat, dan lebih terpelihara dari pembatal-pembatal amalan. Yatabarrakal baitu bidzalik, agar rumah mendapatkan keberkahan dengan itu, karena sholat memang mendatangkan berkah. Jangan hanya masjid, rumah kita juga perlu didatangkan untuknya keberkahan melalui sholat-sholat sunnah. Wa tanzila fihi rahmatu wal malaikah, dan agar rahmat dan malaikat turun ke dalam rumah tadi. Wa yanfira minhu syaitan, dan agar syaitan lari dari rumah itu. Kama ja'a fil hadisil akhar, sebagaimana datang di dalam hadis yang lain. Selesai dari Al-Minhaj. Wa qala al-Allamatul Munawi rahimahullah, wa khassa surat al-Baqarah, Nabi mengkhususkan surat Al-Baqarah di dalam hadis tadi, likasrati ahkamiha wa asma'illahi fiha, karena banyaknya hukum-hukumnya, hukum yang terkandung di dalamnya, dan nama-nama Allah di dalamnya. Au li sirrin allamahu syari', atau karena suatu rahasia yang diajarkan oleh pembawa syariat, atau mungkin diajarkan oleh pembuat syariat kepada Nabi Muhammad. Wasurat, nah sekarang surat itu apa sih? Suratul Baqarah, surat itu apa? At-ta'ifatu minal Qur'an, yaitu sepotong Qur'an atau kumpulan ayat-ayat dari Al-Qur'an. Ta'ifah terkadang artinya adalah kumpulan. Wa aqalluha salas, minimalnya 3. Surat apa itu ya? Al-Kautsar itu ya. Baik. Kemudian wawuha asliyah, surah wawunya ini asli. Baik, min suril balad, yaitu dari suril balad, dinding-dinding pembatas negeri, benteng-bentengnya itu dinding benteng. Li'ihatatiha bi ta'ifah
Kenapa dikatakan macam dinding atau benteng, dinding-dinding benteng? Li'ihatatiha bi ta'ifatin minal Qur'an. Karena surat itu mengelilingi sekumpulan ayat dari Al-Qur'an. Mufrizatin ala hiyaliha, yang memisahkan sekelilingnya, yaitu membatasi sekelilingnya. Au muhtawiyatin ala fununin ra'i'ah, atau karena dia mencakupi cabang-cabang ilmu yang indah. Minal ulum, itu tadi ya, cabang-cabang ilmu yang indah. Ihtiwa asuril Madinah, bagaikan dinding-dinding kota yang mengelilingi ala ma fiha, apa yang ada di dalamnya. Selesai dari ra'i'ah, ya, yang indah, yang bagus. Selesai dari Faidul Qadir. Iya, maksudnya suratnya, surat. Jadi dinding pembatas, dinding benteng itu. Iya, surat. Iya, surat. Iya, surat. Karena dia bagaikan dinding pemisah antara kumpulan ayat ini dengan kumpulan ayat itu. Baik. Kemudian al-haditsu tasi'u wa salasun qira'atu suratil kahfi sababun linuzulis sakinah. Jadi ini surah Baqarah kita baca semua kah atau Semua. Satu panjang? Iya. Ya, tidak harus sekali duduk, mungkin pagi berapa, nanti petang berapa, malam berapa, yang penting diusahakan agar apa? Setan lari dari rumah itu. Sorry ya. Iya. Baik. Hadis yang ke-39. Pembacaan surat Al-Kahfi itu menyebabkan turunnya ketentraman. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihi, haddatsana Amr bin Khalid, qala haddatsana Zuhair, qala haddatsana Abu Ishaq Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu maqal, hadis Al-Bara. Kana rajulun yaqra'u surat Al-Kahf. Dulu ada seorang lelaki yang membaca surat Al-Kahfi, mungkin Usaid bin Hudayr. Wa ila janibihi hisanun marbutun bi syatnain. Dan di dekatnya itu ada seekor kuda yang terikat dengan 2 tali. Syaton, yaitu tali yang panjang. Fataghasyathu sahabah. Kemudian dia diliputi oleh sepotong awan. Faja'alat tadnu wa tadnu. Mulailah awan itu mendekat dan mendekat. Waja'ala farasuhu yanfir. Mulailah kudanya itu lari. Sementara apa? Talinya agak panjang, maka dia bergerak agak bebas. Orang ini khawatir nanti kudanya itu menyakiti anaknya. Tayyib. Falamma asbah, tatkala dia masuk di waktu pagi, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menceritakan itu kepada beliau. Faqala tilka sakinatu tanazzalat bil Qur'an. Nabi mengatakan, awan yang engkau lihat tadi malam adalah ketentraman yang turun dengan sebab Al-Quran, gak sababiyah. Rasulullah tahu perkara ini berlaku. Ya, mungkin dapat wahyu. Apa peristiwa semalam? Ada orang disapa, orang katanya ada orang tanya dijawab. Iya. Dibagi ilham tuh. Iya, dapat mungkin dari malaikat Jibril dan sebagainya. Sebelum datang Rasulullah, segera hatinya Allah ada beritahu Pak ini. Iya. Mereka tanya apa ini jawabannya. Memang jadi tanda-tanda kenabian. Kita baca catatan kakinya. Al-hadis akhrajahu aidan Muslim. Faqal wa haddatsana Yahya bin Yahya. Qala akhbarana Abu Khaisamah an Abi Ishaq bin. Baik. Yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini, fadilatu qiraati suratil kahfi khususan. Yaitu keutamaan membaca surat Al-Kahfi secara khusus. Kama dhahara min sababil wurud. Sebagaimana itu nampak dari sebab datangnya hadis ini, walaupun akhir hadis mengatakan apa? Ketentraman yang turun disebabkan oleh Quran. Ini umum, tetapi secara khususnya ini keutamaan surat Al-Kahfi, karena memang sahabat waktu itu membaca surat Al-Kahfi. Hatta bawwaba alaihi al-Bukhari rahimahullah fi sahihih, sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullah menuliskan bab di dalam sahih beliau, fadla suratil kahf, keutamaan surat Al-Kahfi. Wa yustafadu minhu aidan, dan juga diambil faedah dari hadis ini, fadilatu qiraatil Qur'an, keutamaan membaca Al-Qur'an umuman, secara umum.
li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakhussa nuzulatil sahabah bi qiraati hadza sahabi lil kahf. Karena Nabi SAW tidak mengkhususkan turunnya awan tadi dengan pembacaan sahabat tadi terhadap Al-Kahfi. Bahkan beliau bersabda, tilkas sakinah tanazzalat bil Qur'an. Ketentraman tadi turun disebabkan karena Al-Qur'an. Baik, wa yu'ayyidu dzalik, dan yang menguatkan ini ma akhrajahu Muslim rahimahullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa haddatsani Hasan bin Ali Al-Hulwani wa Hajjaj ibnu Sya'ir Al-Misisi Al-A'war wa taqarraba fil lafadnya berdekatan. Qala haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim Ad-Dawraqi qala haddatsana Abi qala haddatsana Yazid ibnul Had, Yazid bin Abdullah bin Usamah ibnul Had, nisbat kepada datuk atas. Anna Abdullah ibn Khabbab haddasah, bahwasanya Abdullah bin Khabbab menyampaikan hadis kepadanya, anna Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu haddasah, bahwasanya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu menyampaikan hadis kepadanya, anna Usaid bin Hudhair, bahwasanya Usaid bin Hudhair radhiyallahu an, bainama huwa lailatan yaqra'u fi marbadih, pada suatu malam dia membaca Al-Quran di kandang yang dia miliki, kandang kuda. Tak takut malam-malam di dalam kandang kuda. Ya, ahli tauhid tak takut, bukan ahli orang yang malas sholat sekedar di rumah yang kecil. Oh takutlah, entah takut apa. Ya itu. Ijalat farasuh, ketika itu kudanya melonjak. Faqara, lalu beliau membaca lagi, summa jalat ukhra, lalu kudanya melonjak lagi, melompat. Nah, dia tak tahu ada apa, tapi setiap kali membaca kudanya melompat. Faqara, lalu beliau membaca lagi, summa jalat aidan, kudanya melompat lagi. Qala Usaid fa khasyitu ayyata ayahya anta ta Yahya, saya khawatir kuda ini akan menginjak Yahya, yaitu bayinya yang tidur di sampingnya. Fakumtu ilaiha, lalu saya berdiri mendekat ke kuda, saya ingin tahu ada apa. Faida mitlu dhullati fawqa ra'si, ternyata ada sesuatu bagaikan naungan di atas kepala saya. Fiha amsalus suruj, di dalam naungan itu ada bagaikan pelita-pelita, bagaikan apa? Lentera-lentera, banyak lampu. Arajat fil jauh, dia naik ke udara. Hatta ma araha, sehingga saya tidak melihatnya lagi. Ya, begitu berhenti membaca Quran, maka awan yang banyak lampunya langsung naik lagi. Orang sekarang mungkin menyangka oh itu UFO, disangka itu. Padahal para malaikat. Iya. Jelas Nabi lebih tahu daripada orang-orang itu. Takut COVID. Ini apa ini jin kan? Mungkin, jelas kemungkinan begitu, jin-jin itu. Kalau yang bukan malaikat. Kemudian qal fa ghadawtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya berpagi-pagi berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, kemudian saya mengatakan, ya Rasulullah, bainama anal barihah, wahai Rasulullah, tatkala saya tadi malam, fi jawfil lail, di tengah malam, aqra'u fi marbadi, saya membaca Quran di kandang saya. Ijalat farasi, ketika itu kuda saya melonjak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra' bin Hudhair. Maksudnya, lanjutkan pembacaan wahai Ibnu Hudhair, yaitu mestinya engkau lanjutkan saja. Rasulullah tahu peristiwa itu apa. Qal faqara'tu, maka Usaid mengatakan, lalu saya memang membacanya lagi, saya tidak berhenti. Summa jalat aidan, namun kudanya melompat lagi. Faqala Rasulullah SAW, iqra' bin Hudhair, bacalah wahai Ibnu Hudhair. Qal faqara'tu, lalu saya membaca lagi memang. Summa jalat aidan, lalu dia melonjak lagi. Faqala Rasulullah SAW, iqra' bin Hudhair, bacalah saja wahai Ibnu Hudhair. Qal fansaraftu, lalu saya berpindah. Wa kana Yahya qariban minha, sementara Yahya
dia dekat dengan kuda itu. Iya, bayinya itu. Khasyitu an tata'ah, saya khawatir kuda itu akan menginjak Yahya. Fara'aitu misla adzullati fiha amsalus suruj. Kemudian saya melihat ada bagaikan naungan yang di dalamnya ada bagaikan lentera-lentera. Arajat fil jauh, dia naik ke udara. Hatta ma araha, sehingga saya tidak melihatnya. Faqala Rasulullah SAW, tilkal malaikah. Maka Rasulullah mengatakan itu adalah para malaikat. Kanat tastami'u lak, mereka waktu itu menyimak bacaanmu. Walau qara'ta la asbahat yarahan nasu ma tastatiru minhum. Seandainya engkau tetap membaca waktu itu, pastilah awan tadi akan masuk di waktu pagi dan dilihat oleh orang-orang, dan mereka tidak akan, yaitu awan tadi tidak akan bersembunyi dari mereka. Ya, ini hikmah dari Allah untuk manusia tidak melihat itu. Baik. Nah, Rasulullah tidak sampai menyalahkan Usaid bin Hudzair, jelas beliau ijtihadnya betul. Ini menginjak anak saya tak tahu juga itu apa. Baik. Fal jam'u bainar riwayat, penggabungan antara riwayat-riwayat yang ada, hadis Abi Sa'id ini dan juga hadis siapa tadi itu? Al-Bara' bin Azib. Ya dulu ala anna hadhihi sakinah, menunjukkan bahwasanya ketentraman tadi itu apa? Imma hiya ismun min asma'il malaikah. Asma ada hamzah, harusnya hamzah di atas apa? Di atas garis ya, bukan di atas ya itu. Boleh jadi sakinah ini salah satu dari nama-nama malaikat, malaikat khusus yang mendatangkan ketentraman. Wa imma hiya waqarun wa tama'ninah, atau boleh jadi sakinah memang yaitu ketenangan dan ketentraman fi hadratil malaikah, di dalam kehadiran malaikat. Dengan sebab malaikat hadir, jiwa kita tentram. Baik. Seperti dulu ketika ana masih di university, di tempatnya masih sepi di gunung, waktu itu masih barusan dipindah ya di Semarang itu. Kalau jam 12 ke atas itu penuh dengan lolongan anjing, kita nggak tentram. Tapi begitu jam 2 mulai lolongan anjing tak ada sama sekali. Yang ada adalah kokok ayam, kita tentram. Malaikat-malaikat datang ini. Ayam lihat malaikat. Anjing itu. Anjing seringnya karena apa? Melihat syaitan, banyak syaitan. Ayo. Malaikat turun, syaitan terusir, alhamdulillah. Iya. Kalau sekarang udah penuh, bagikan perkotaan sudah di gunung sana itu. Ya namanya di university ya, banyak kedai-kedai memang ya, banyak franchise. Iya kan di Ponorogo. Betul. Nah, dulu waktu awal-awal memang masih sepi sekali, orang banyak yang takut. Iya. Di dekat kota. Tak, di gunung, sudah pindah ke gunung. Nah, sekarang kotanya memang jadi pindah gunung juga. Ke Solo kan. Solo. Betul ya, tapi ya masih jauh. Tayyib. Intinya adalah apa? Ketentraman dengan kehadiran para malaikat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.